Selamat pagi, selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan video perkuliahan kita dengan grup permutasi. Oke, sebelumnya kita ingat bahwa kita pernah menyinggung tentang S3. S3 itu isinya adalah himpunan semua pemetaan dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 yang bijektif. Secara umum kita bisa mendefinisikan hal serupa dengan SM. SM adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari 1 sampai N ke dirinya sendiri. Oke. Unsur di Sn bisa kita tuliskan dalam notasi matriks. Jadi misalkan kita tuliskan sigma anggota S6, sigma dituliskan sebagai berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini si 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berada di domain dari fungsi sigma. Ya. Kemudian bagian atau baris yang keduanya mengatakan si masing-masing unsur ini kita petakan kemana. Misalkan 1 dipetakan ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 6, 6 ke 5 misalkan. Jadi ini adalah pemetaan dari 1 sampai 6 ke dirinya sendiri yang memetakan 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Ya. Jadi notasi ini cukup sederhana yang bisa merangkum bagaimana pemetaan kita itu bertindak terhadap unsur-unsur dari 1 sampai N. Oke, berikutnya kita punya notasi yang lain. Ini notasi seperti ini, misalkan 1, 4, 3, 5 di S6. Ini kita baca sebagai pemetaan yang bersifat berikut. Ya. Jadi notasi ini itu mengatakan dia adalah pemetaan di S6 yang bersifat yang memetakan 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 1. Bagaimana dengan 2 dan 6 dipetakan mana? Kalau ada angka yang tidak disebutkan di situ, itu artinya si angka tersebut dipetakan ke dirinya sendiri. Ya. Jadi si 1, 4, 3, 5 itu kalau kita tuliskan dalam notasi normal seperti ini adalah pemetaan yang memetakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya dipetakan 4. Duanya karena tidak disebutkan apa-apa di sini dipetakan ke dirinya sendiri. 3 dipetakan ke 5, 4 ke 3, 5 ke 1, dan 6 ke dirinya sendiri lagi karena 6 tidak disebutkan di sini. Ya. Ini juga merupakan notasi yang akan sangat berguna nantinya. Ya. Ini disebut sebagai putaran dengan panjang. Jadi kalau kita punya seperti ini A1 sampai AT di Sn disebut putaran dengan panjang T. Panjang T. Oke, sekarang kita lihat lagi sigma yang tadi kita miliki. Oke. Kita bisa melihat si sigma ini melakukan apa terhadap 1. Oleh sigma dipetakan ke mana? 1 dipetakan ke 2, kemudian 2 dipetakan ke 2 ke 3, dan 3 ke 1. Oke. Kemudian kita punya 4 dipetakan ke dirinya sendiri. Ya. Kemudian kita punya 5 dipetakan ke 6,
dan 6 dipetakan ke 5. Oke. Nah, sigma ini dengan demikian bisa kita tuliskan sebagai komposisi atau perkalian dari putaran-putaran ini. Yakni dari putaran 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, kalau kita punya putaran dengan panjang 4 ke dirinya sendiri, ini tidak kita tuliskan apa-apa, ya. Ya, meskipun boleh juga disebut, ya. Kemudian 5, 6. Oke. Nah, tapi untuk putaran dengan panjang 1, baik dia dituliskan secara eksplisit seperti ini atau tidak, mempunyai arti yang sama. Artinya 4 dipetakan kepada dirinya sendiri, bagaimana dengan yang lain juga dipetakan ke dirinya sendiri juga, ya. Oke. Nah, kalau kita mau periksa dengan lebih hati-hati, kita bisa melihat bahwa memang ini pasti sama dengan komposisi yang ini pasti sama dengan sigma. Mari kita cek. Misalkan 1 dipetakan P ini, sementara kita sebut alfa dulu, ya. Kita sementara sebut alfa, nah kita mau menunjukkan bahwa si alfa ini sama dengan sigma. Oke. Alfa ini memetakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana? Kita bisa tuliskan dalam notasi yang sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ingat bahwa ini artinya komposisi, ya, dibaca dari kanan ke kiri. Sekarang kalau kita punya pemetaan ini kita kenakan ke 1. Pertama, si pemetaan ini ingin memetakan 1. Ingat bahwa kalau tidak dituliskan apa-apa di sini, artinya 1 dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi 1 dipetakan ke dirinya sendiri, dikirim ke sini. Ini juga mengirimkan 1 ke dirinya sendiri. Dari sini 1 dikirimkan ke 2. Angka 2 di sini tidak ada dan disebutkan apa-apa, artinya dia baru punya masing-masing pemetaan ini baru punya efek ketika ada angka 2-nya di sini. Di sini ada angka 2-nya, berarti 2 dikirim ke 3. 3 ini tetap di sini, tetap juga 3 dikirim ke 1. Kalau 4 di sini tetap, di sini tetap, di sini tetap. 5 dikirimkan ke 6. Kemudian di sini nggak ada lagi yang mengirimkan 6 ke bilangan yang lain. Ketika 5 dikirimkan 6 di sini, 6 oleh ini dikirimkan ke dirinya yang sendiri, kemudian dari sini juga dikirimkan ke dirinya sendiri. Oke. Jadi bisa kita lihat bahwa si alfa sama dengan sigma. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa setiap kali kita punya unsur di Sn, kita bisa menuliskannya sebagai perkalian dari putaran-putaran yang saling lepas, ya. Alfa sama dengan A1 A2 AS dan beta sama dengan B1 B2 BT. Ini disebut putarannya saling lepas. Alfa beta saling lepas kalau jika himpunan A1 sampai AS ini di antara AI ini tidak ada AI yang muncul di sini, dan demikian juga sebaliknya. Artinya irisannya dalam himpunan kosong. Nah, kita punya suatu proposisi bahwa setiap sigma di Sn dapat dituliskan sebagai perkalian putaran-putaran yang saling lepas. Sebagai perkalian, dalam hal ini perkalian itu artinya komposisi, ya. Perkalian putaran-putaran yang saling lepas.
Anda bisa mencoba membuktikannya. Ini juga merupakan salah satu soal diskusi di catatan kuliah. Ya. Sekarang misalkan kita punya dua buah putaran yang saling lepas, katakanlah 153 dan 426. Ini di S. Nah, kita ingin melihat kalau kita balik ukurannya, bagaimana pengaruhnya? Oke. Untuk melihat apakah dua buah pemetaan itu sama atau tidak, kita cukup melihat untuk setiap unsur di domain, apakah petanya sama. Sekarang misalkan kalau kita kenakan satu ke pemetaan ini, satu dikirimkan kemana? Di sini tidak disebutkan sama sekali, berarti satu dikirimkan ke dirinya sendiri, baru di sini satu dikirimkan ke 5. Kalau di sini satu dikirimkan ke 5, kemudian 5 karena tidak muncul di sini akan dikirimkan ke dirinya sendiri. Jadi secara umum bisa kita lihat bahwa ketika kita punya bilangan, kalau dia sudah muncul di sini, maka dia tidak akan dipetakan kemana-mana oleh unsur ini. Ya. Dan demikian juga sebaliknya di sini. Akibatnya bisa kita tunjukkan bahwa kalau kita punya dua putaran yang saling lepas, ya, jadi di sini, jika alfa beta saling lepas, kita punya alfa beta sama dengan beta alfa. Ya. Jadi dua putaran yang saling lepas bersifat komutatif. Berikutnya kita lihat contoh, misalkan kita punya 1, 5, 3, 4, 6. Ini yang berbatas 6. Ya. Oke, ini kita beri nama alfa. Sekarang alfa dari 1 berapa nilainya? 1 dikirimkan ke 5. Jadi alfa 1 sama dengan 5. Kemudian alfa kuadrat 1. Ini artinya kita mengenakan alfa terhadap si alfa 1 atau sama aja dengan alfa dari 5. 5 dikirimkan ke 3. Alfa 3 1 sama dengan, kirimkan lagi di sini, 4 dari 1 4, kemudian 4 ke 6, ini 1 ke 5, pangkat 1, 2, 3, ini. Kita punya 5 dikirimkan ke 3, 3 dikirimkan ke 4, 4 ke 6, baru ini 6 ke 1. Ya, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa orde dari alfa itu minimal 1. Ya. Ingat orde itu apa? Orde itu orde dari alfa adalah m terkecil atau n terkecil. Supaya nggak keliru dengan SN, kita gunakan M aja ya, M kecil, sehingga alfa pangkat M sama dengan E. Nah sekarang E itu di SN apa artinya? Fungsi identitas, fungsi yang memetakan semua unsur ke dirinya sendiri. Ya. Jadi di sini 1 itu dikirimkan ke dirinya sendiri baru ketika alfanya dipangkatkan sebanyak 5 kali. Ya. Dan secara umum bisa kita lihat bahwa tidak hanya untuk 1, tapi untuk setiap bilangan yang lainnya, alfa pangkat M dari H atau alfa pangkat 5 dari K sama dengan K. Jadi sama prosedurnya seperti
yang tadi kita lihat ketika kita memetakan satu, kalau kita ambil bilangannya lain, misalkan 3, sekali dia kesini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, baru ke dirinya sendiri. Nah, ini mengindikasikan bahwa kalau kita punya putaran dengan panjang S, maka order dari putaran tersebut adalah S. Posisi putaran A1, A2, AS mempunyai order S. Nah, Anda bisa mencoba membuktikannya secara lebih formal. Ini ada hanya sekedar ilustrasi yang menunjukkan bahwa kalau kita punya putaran dengan panjang tertentu, ordernya adalah panjang putarannya tersebut. Nah, bagaimana kalau kita ingin menentukan order dari suatu unsur di Sn yang bukan berbentuk putaran? Oke, kita lihat contoh. Misalkan kita ingin menentukan order dari ini contoh yang tadi ya. Nanti kita bisa lihat bahwa si sigma ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari dua putaran yang saling lepas. Nah, ini jadinya 1 dikirimkan ke 3, 3 dikirimkan ke 1. Oke. Kemudian 2 ke dirinya sendiri, 4 ke dirinya sendiri, 5 ke 6. Dan di sini kita klaim bahwa order dari sigma ini sama dengan 2. Ini apa? Kenapa 2? Karena kalau kita kalikan dia dengan dirinya sendiri, karena ini dan ini saling lepas, ini perkaliannya bersifat komutatif. Bisa kita tuliskan sebagai 1, 3, 1, 3, 5, 6, 5, 6. Nah, padahal ini itu sama dengan identitas, ini juga sama dengan identitas. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita kalikan 2 kali, dia menghasilkan identitas. Sedangkan kalau kita kalikan atau kita pangkatkan sekali, ya bukan identitas. Artinya bilangan kecil yang membuat pangkat dari sigma ini sama dengan identitas adalah 2. Jadi ordernya 2. Secara umum kita punya proposisi, nanti Anda coba buktikan. Jika alfa 1 alfa k adalah putaran-putaran yang semuanya saling lepas, maka order dari perkalian alfa 1, alfa 2 sampai alfa k sama dengan kelipatan persekutuan terkecil dari panjang masing-masing ini, atau dari order masing-masing order alfa 1, order alfa. Oke, mungkin kita perlu contoh. Misalkan kita punya alfa, ini isinya katakanlah 1, 3 dengan 2, 4. Order dari alfa adalah kelipatan persekutuan terkecil dari order ini adalah 2 dan order 2, 4, 5.
Jadi bukan kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah nah. Jadi orden dari alfa adalah nah. Dan berikutnya, bagaimana kalau kita punya katakanlah 1, 2, 3 dengan 2, 4, 5, 6 seperti ini. Oke. Apakah boleh kita melakukan bahwa ordernya itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4? Boleh seperti itu enggak? Di sini kita harus sedikit hati-hati karena tadi si proporsinya mengatakan bahwa kita boleh melakukan hal tersebut kalau putaran-putaran ini merupakan putaran yang saling lepas. Padahal kita lihat di sini mereka tidak saling lepas karena keduanya mengandung 2. Nah, oleh karena itu pertama-tama kita harus tulis ulang dulu si pemetaan ini, si permutasi ini sebagai perkalian dari putaran-putaran yang saling lepas. Oke, pertama kita tuliskan dulu secara normal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat 1 dipetakan ke dirinya sendiri, kemudian 1 dipetakan kedua, kemudian 2 oleh pemetaan yang ini dipetakan ke 4, kemudian 4 dikirim ke dirinya sendiri oleh pemetaan yang ini. Jadi 2 ke 4. 3 sini tidak ada, berarti 3 dikirimkan ke 1, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 dikirimkan ke 2, kemudian dilanjutkan oleh pemetaan berikutnya, 2 dikirimkan ke 3, jadi 6 ke 3. Oke, jadi pemetaan ini bisa dituliskan semacam ini. Nah, sekarang kita ingin menuliskannya sebagai perkalian dari putaran yang saling lepas. Jadi kita bisa gambarkan 1 dikirimkan ke 2, kemudian 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 3, 6 ke 3, 3 ke 1. Oke, jadi ini itu bisa kita tuliskan sebagai putaran 1, 2, 4, 5, 6, 3. Dengan demikian ordernya dari si alfa, jadi order apa berapa? Ya, karena kita hanya punya 1 putaran aja, jadi ordernya sama dengan panjangnya putaran ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau tadi kita hitung kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4, kita akan dapatkan 12. Nah, itu merupakan hasil yang keliru, ya. Keliru karena kita menerapkan proposisi kepada perkalian putaran yang tidak saling lepas. Jadi yang betul adalah waktunya adalah nah. Oke, ada suatu proposisi yang mengatakan bahwa kalau kita punya alfa dan A1, A2, AS di Sn, maka alfa kali A1, A2, AS kali alfa inverse isinya adalah alfa A1 alfa A2 sampai alfa AS. Oke. Ini istilah kita melakukan operasi semacam ini kita sebut sebagai konjugasi. Jadi ini artinya si A1, si putaran ini kita konjugasi dengan alfa, itu menghasilkan putaran dengan panjang yang sama. Nah, contohnya misalkan
kita punya, katakanlah kita punya alfanya sama dengan dua, 4, 6, 4 ini. Kemudian kita punya putaran 3, 5, 6 alfa inverse alfa. Hasilnya apa ini? Hasilnya adalah putaran yang komponen pertamanya adalah alfa 3. Alfa 3 itu apa? Artinya hasil peta dari 3. Jadi 3 dipetakan ke 1. Ini 1. Kemudian yang mungkin kita tulis dulu, ini isinya adalah alfa 3, alfa 5, alfa 6. Ya. 3 dipetakan ke 1 oleh alfa, 5 dipetakan ke 3, kemudian 6 dipetakan ke 4. Ini hasil pengoperasian, hasil perkalian semacam ini kita mendapatkan suatu putaran dengan panjang 3 yang baru. Berikutnya kita ingin menuliskan setiap putaran itu dengan sebagai perkalian dari putaran-putaran yang lebih sederhana. Jadi contohnya misalkan kita melakukan beberapa observasi. Kalau 1, 2 kita kalikan dengan 2, 3, ini maksudnya apa? Ini hasilnya, oke, oleh pemetaan ini 1 akan dikirimkan ke 2. Oke, 1 akan dikirimkan ke 2. Bagaimana dengan 2? 2 akan dikirimkan ke 3, 3 dikirimkan ke dirinya sendiri, 2 dikirimkan ke 3. Kemudian 3 akan dikirimkan ke 2 dan 2 akan dikirimkan ke 1. Jadi ini hasilnya seperti ini. Perkalian 1, 2, 2, 3 hasilnya 1, 2, 3. Oke, bagaimana kalau kita kalikan 1, 2, 3 dengan 3, 4 misalnya, ya. Oke. Jadi Anda bisa lihat ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Secara umum, kalau kita punya A1, A2, A3, AS dikalikan dengan AS tambah 1, hasilnya adalah putaran mulai dari A1 sampai AS tambah 1. Nah, kalau kita berpikir secara mundur, kita bisa lihat bahwa putaran dengan panjang S tambah 1 bisa kita tulis ulang sebagai perkalian dari putaran dengan panjang S dan suatu putaran dengan panjang 2. Kemudian yang ini kita bisa tuliskan lagi sebagai perkalian dari putaran dengan panjang S-1 dan suatu putaran dengan panjang 2. Jadi secara umum dengan melakukan ini secara berulang-ulang, kita lihat bahwa setiap putaran bisa dituliskan sebagai perkalian putaran dengan panjang 2. Perkalian putaran dengan panjang 2. Oke. Contohnya misalkan kita punya 1, 5, 4, 3, 6 ya. Oke. Kalau kita mengikuti yang tadi secara mundur, ini putaran dengan S panjang S tambah 1 bisa dituliskan sebagai perkalian putaran dengan panjang S dengan suatu putaran dengan panjang 2. Jadi bisa dituliskan sebagai 1, 5, 4, 3 kali dengan 3. Kemudian dianya sendiri bisa kita tuliskan sebagai 1, 5, 4 dengan 4, 3.
Kemudian yang ini bisa dituliskan sebagai 155. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa menunjukkan bahwa setiap putaran bisa kita tuliskan sebagai putaran dengan panjang 2. Kita punya istilah tersendiri untuk putaran dengan panjang 2. Putaran dengan panjang 2 disebut transposisi. Ingat bahwa sebelumnya kita mengetahui bahwa setiap permutasi bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari putaran-putaran. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat bahwa setiap putaran bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari transposisi. Akibatnya kita punya hasil bahwa setiap permutasi bisa dituliskan sebagai perkalian dari transposisi. Setiap permutasi bisa ditulis sebagai perkalian transposisi dan posisi. Oke. Contohnya, misalkan kita punya pemetaan seperti ini, ya. Oke. Pertama kita tuliskan dia sebagai perkalian dari putaran 1 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 3, 3. Ini ada yang keliru di sini 1, 3 ke 1. Kemudian yang belum disebut di sini 2, 2 ke 4, 4 ke 2. Ya. Jadi si permutasi katakanlah alfa ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari putaran dengan panjang 4 dan putaran dengan panjang 2. Jadi ini sudah merupakan transposisi. Nah, sekarang menurut hasil yang tadi kita di sana, si putaran dengan panjang 4 ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari transposisi juga. Misalkan adalah dengan cara berikut. 1, 5, 5, 6, 6. Oke. Tapi perlu saya tekankan bahwa ini adalah bukan satu-satunya cara untuk menuliskan si alfa ini sebagai perkalian dari transposisi. Ada beberapa cara yang lain untuk menuliskan alfa sebagai perkalian dari transposisi yang lain. Anda nanti bisa melihat di beberapa soal pada soal-soal diskusi. Oke. Nah, ini apa penulisan suatu permutasi sebagai perkalian dari transposisi ini akan membawa kita pada konsep permutasi genap dan permutasi ganjil. Ya. Jadi kita punya definisi alfa di Sn disebut sebagai permutasi ganjil jika alfa bisa kita tuliskan sebagai perkalian ganjil buah transposisi. Jika alfa sama dengan T1 T2 tambah 1, ya, dengan tau I nya transposisi. Sehingga kita sebut sebagai permutasi genap.
Maka alfa bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari genap buah transposisi dengan tau I, tau I transposisi. Nah, mungkin dari sini Anda akan bertanya-tanya, mungkin tidak suatu alfa itu pada suatu saat bisa kita tuliskan sebagai perkalian genap buah transposisi, pada saat yang lain bisa kita tuliskan sebagai ganjil buah transposisi. Ya. Bisa ditunjukkan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Nanti kita akan diskusikan di kelas. Oke. Jadi untuk sementara sekian dulu diskusi kita mengenai grup permutasi. Kita akan lanjutkan berikutnya dengan perkuliahan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.